kehadiran Tuhan kita masih dalam suasana penyembahan. Biarlah Bapa pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan yang bertahta atas setiap ujian kami. Karena kasih Tuhan sungguh sangatlah terbukti untuk kehidupan kami. Keselamatan yang nyata Tuhan berikan untuk setiap kami, manusia-manusia yang berdosa. Terima kasih Bapa.
paling terindah untuk setiap hidup kami. Anugerah yang terbesar adalah Kristus mati bagi setiap kami Tuhan. Saudara untuk bangkit berdiri. Biarlah Tuhan nyatakan hadirat Tuhan tempat ini. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kita mau bersorak-sorai karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan atas hidup setiap kita. Amin. Kesudahan selalu baru
selamanya. Di sorak-sorai yang mulia Tuhan kita, karena kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan, kita berkumpul di sini, kita dipersatukan karena kasih Allah. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah yang telah mempersatukan setiap kita. Mempersatukan kita, tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita, tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan. Ku lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Kemuliaan Raja, ada kemuliaan Raja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan benih firman, taburan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan. Karena belum pernah ada kasih seperti kasih Tuhan di dunia ini. Kami kagum Tuhan, kami hormat terhadap kasih yang sudah Tuhan berikan. Persiapkan hati kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Belum pernah ada kasih di dunia
Silakan Bapak Gembala. Ku akui kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya, tiada duanya. Kemana kami mau mencari kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan? Kasih yang begitu besar, mengasihi tanpa syarat, bahkan rela mati demi menanggung hukuman mati kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang demikian mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami tiba di bulan yang baru, bulan Februari ini. Kami bersyukur, kami percaya ada berkat yang Tuhan persiapkan bagi kami untuk membawa kehidupan rohani kami semakin dewasa di dalam Kristus. Kalau kami sudah menaikkan pujian kami, biarlah nyanyian pujian kami menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar dan Roh Kudus berkaryalah seleluasa mungkin supaya setiap pribadi yang hadir di ruangan ini pagi ini semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk rekan-rekan pelayan pujian penyembahan. Pak Andreas, saya minta tolong dibantu saja, pointernya ketinggalan Pak. Ya, pointernya kelupaan, saya cari-cari tinggalan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Sehat? Puji Tuhan ya. Nah, kita akan masuk di tema yang baru, di bulan yang baru. Tapi sebelum kita masuk ke sini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk membuka satu ayat dulu. Ya, sebelum kita masuk ke ini ya. Yohanes 3 ayat 18 sampai 21. Bapak Ibu Saudara, boleh kita buka Alkitab kita dulu. Tidak ada di depan karena memang tidak saya siapkan ya. Tapi saya rindu untuk menyampaikan ini, untuk membuka khotbah di pagi hari ini. Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai 21. Yohanes 3 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukan silakan menyimak baik-baik. Yohanes 3 18 sampai 21. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu Saudara, 38 tahun saya hidup. Pada waktu saya memahami, menyadari panggilan saya, bahwa ternyata panggilan saya adalah untuk mengajak orang kembali merasakan kasih Allah. Itu panggilan saya. Karena kalau saya sudah mulai melayani, berkhotbah, terutama mengajar, maka entah kenapa hati saya itu begitu menggebu-gebu. Ya, saya main musik juga semangat, begitu ya, atau melayani pelayanan apapun juga semangat. Tetapi berbeda ketika mengajar, menyatakan bahwa Allah itu demikian mengasihi manusia. Itu rasanya semangatnya naik 2-3 kali lipat. Saya menyadari bahwa panggilan saya adalah untuk mengajak orang untuk kembali menyadari bahwa Allah begitu mengasihi mereka. Itu panggilan saya. Nah, sehingga panggilan ini itu tidak akan dipengaruhi oleh sikap orang kepada saya.
Misalkan begini, bahwa ketika saya khotbah misalkan ada orang yang ngantuk, saya nggak begitu peduli karena ada yang masih tidak ngantuk. Ketika ada yang saya dampingi, saya layani, ternyata tidak senang dengan pendampingan saya pun juga tidak terlalu peduli. Kenapa? Karena masih ada yang mau didampingi untuk bisa semakin mengenal kasihnya Kristus. Jadi memang agak unik begitu ya, bahwa mungkin Bapak Ibu Saudara akan jarang menemukan saya itu memanjakan jiwa-jiwa. Karena kalau saya memanjakan jiwa-jiwa, maka jiwa-jiwa ini akan dempelnya kepada Daniel Raharjo. Padahal panggilan saya bukan itu. Panggilan saya adalah untuk mendempelkan jiwa-jiwa pada kasih Allah. Nah, oleh karena itu kenapa kok saya membuka ayat ini sebelum khotbah? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sekeliling kita. Ada jiwa-jiwa yang kalau ke gereja, ibadah, persekutuan itu datangnya kayak lampu Natal. Kelap kelip, kadang kelap, kadang kelip, gitu ya. Padahal yang namanya orang sadar bahwa dia mencintai Allah, harusnya dia akan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencintai seseorang kan selalu pengennya bersama-sama toh. Nah, kita tidak menghakimi teman-teman kita atau jemaat lain yang mungkin masih kelap-kelip, tidak. Tetapi kita kata yang tepat, kita prihatin. Nah itu, kita doakan mereka agar mereka itu bisa menyadari kasihnya Allah sehingga rindu untuk selalu bersama-sama dengan Allah. Ayat yang tadi barusan kita baca begini, bahwa terang itu telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Bapak Ibu Saudara yang terus mau rindu untuk belajar, terus mau rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara menyukai terang itu. Tetapi mungkin yang masih kelap-kelip ini, ketika mendapatkan sorotan terang kasih Kristus, itu kayak cacing kepanasan, gak nyaman. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan dosanya ditelanjangi. Ditelanjang itu artinya ketika duduk di sini mendengarkan firman, itu dalam hatinya gini, aku meneh, kenek meneh, gitu kan. Sehingga rasa-rasanya gitu, kayaknya Om Daniel ini sebel banget ya sama saya gitu kan. Padahal kan saya nggak ngurusin hidup satu-satu semua gitu kan ya. Kan saya nggak mungkin tahu urusannya Om Pandu saya masukkan ke khotbah saya, Vincent tak masukkan, Oma tak masukkan, Mbak Dita tak masukkan, khotbah saya nggak selesai-selesai. Saya hanya menyampaikan apa yang saya temukan, yang saya dapati. Nah, seringkali ketika perbuatan-perbuatan dosa itu ditelanjangi dalam diri kita sendiri loh. Allah tidak sedang mempermalukan kita loh. Allah sedang menyadarkan kita. Loh Daniel, tuh dengerin firmannya, salah. Misalkan ketika saya mendengarkan Mas Nunus khotbah. Oh Daniel, tuh dengerin, kamu berdosa, kamu salah. Ayo yang ini harus diperbaiki, ini harus sembuh, jangan kambuhan terus masalah dosa ini. Ayo gitu. Nah saya sedang ditelanjangi oleh firman. Nah, tapi ada orang-orang yang ketika ditelanjangi itu kayak cacing kepanasan, ya kan? Aku meneh, masa aku bertahun-tahun ikut Yesus, kok urip kurung bener-bener kayaknya firmane sing kleru iki, gitu kan? Kenapa saya harus perlu bahas ini dulu? Karena nanti kita akan masuk pembahasan dengan tema Remain in Christ Love atau hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, panggilan saya adalah untuk menyadarkan Bapak Ibu kembali bahwa Allah sangat mengasihi kita. Tapi gak cukup cuman sadar, Bapak Ibu perlu hidup di dalam kasih Kristus dan tinggal terus. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan panggil kita pulang. Jadi kalau kasih Kristus sedang menyinari kita, jangan seperti cacing kepanasan, klegat-klegat tadi ya, terus lalu merasa gak nyaman, wah kaya niki khotbah ning kene atos-atos gitu kan, khotbah ning kene wah ora penak gitu kan, akhirnya terus melakukan hal yang lain. Nah saya hanya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa terus mau bertumbuh di dalam kasih Tuhan, amin. Nah sekarang kita buka
mulai khotbahnya ya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai 15. Ini bukan ayat nats kita, tapi ini saya buka untuk nyambungkan dengan khotbah yang bulan lalu ya. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Siapa yang seharusnya mati? Mereka. Siapa yang harusnya menerima hukuman mati? Mereka. Bukan Kristus. Ya mereka itu sebenarnya lebih tepatnya ya kita gitu ya. Siapa yang harusnya mati? Kita. Tapi ternyata Kristus mau mati bagi kita. Puji Tuhan. Bersyukur enggak Bapak Ibu? Kristus mati untuk semua orang, berarti semua orang sudah mati. Upah dosa ialah maut. Dosa harus dibayar dengan kematian. Nah, semua orang sudah mati. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Jadi kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa mengenai kematian kekal ini. Bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus sudah mau mati bagi kita, ini adalah bukti cintanya, ini adalah bukti kasihnya. Jadi karena temanya adalah tetap tinggal dalam kasih Kristus, saya perlu mendasarkan dulu. Bahwa apa yang semua kita rasakan hari ini, apa yang kita nikmati hari-hari ini, semata-mata karena kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sepakat? Bukan karena kuat gagah kita, amin. Bukan karena kepintaran kita. Lalu jadilah rumahnya Mas Gilang, cling gitu ya, bukan. Tapi semata-mata karena kasihnya Kristus. Permintaannya sebenarnya sepele. Iso nonton udan dari dalam rumah sendiri, ya harus ada rumah sendirinya. Kalau cuma nyawang udan, nah di mana-mana bisa. Tapi doanya Mas Gilang cukup simpel katanya, nyawang udan seko omai dewe gitu ya. Sehingga dibutuhkan pertolongan Tuhan. Karena ada embel-embelnya dari rumahnya sendiri gitu. Kalau dari rumahnya tetangga sudah cukup sering gitu kan. Dari rumahnya orang lain melihat hujan cukup sering. Tuhan aku pengen lihat hujan dari rumahku sendiri. Dalam pertolongan Tuhan jadi. Tapi itu semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Amin. Amin. Nah sebelum saya lanjutkan, kita mau lihat satu video. Bisa masuk soundnya enggak ya Pak Andreas? Bisa ya? Ada satu video. Ini lagu lama sekali. Saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara. Yang anak-anak muda mungkin agak asing dengan lagu ini ya. Tapi kita dengarkan. Dalam bukan kasih sudah hanya cerita, tiada yang ku rasa. Kalau
lama sekali Bapak Ibu Saudara. Bu Kristiani tapi tahu lagu ini ya? Tahu ya, Pak Andreas tahu ya. Kalau angkatan-angkatan yang senior begitu pasti tahu ya. Tapi enggak tahu kalau angkatannya Vincent, baru dengerin nih Vincent. Nah ya kan? Jadi prinsipnya intinya lagu ini tuh bilang gini, kalau bukan karena kasihnya Allah maksudnya, surga itu hanya cerita. Loh bayangkan, waduh. Kita hanya bisa membayangkan surga. Tapi gak akan bisa menyentuh sampai ke sana. Gak bisa. Kalau Tuhan gak mau turun ke dunia jadi manusia, mati bagi semua orang, kalau kata pujian ini tadi, dia tinggalkan surga mulia, turun ke dunia, dia tahu nasibnya, dia berikan hidupnya bagi kita, berarti Kristus hidupnya itu diberikan bagi kita dengan cara dia harus mati, supaya kematian kita dibayarnya. Jadi kita dapat hidup. Itu pertukaran yang sangat tidak sepadan sebenarnya. Pertukaran yang sangat tidak pantas. Jadi kalau bukan karena kasih, jadi apa kita Bapak Ibu? Itu baru masalah keselamatan. Tapi pujian tadi juga mengatakan hal yang indah sekali. Kalau bukan kasih, kering lautan. Bapak Ibu pernah bayangin gak sih? Ikan itu dipanen tiap hari itu mungkin ribuan ton. Betul enggak? Ribuan ton mungkin. Tapi enggak habis-habis. Mungkin kalau ikan kita agak susah bayangkannya ya, karena kita jauh dari laut. Ayam itu loh. Yang namanya pecel lele, pecel ayam, ayam penyet. Itu satu kelurahan itu mungkin bisa puluhan warung, bahkan ratusan warung loh. Tapi kok enggak habis-habis itu ayam. Kalau bukan karena Allah mau memelihara manusia, gak bisa kita ini bertahan hidup di bumi ini, gak bisa. Bahkan sekedar burung berkicau aja, kita gak akan bisa dengar kalau bukan Tuhan siapkan itu, karena Tuhan mengasihi manusia. Seminggu yang lalu saya dengan keluarga itu nyelakne Bapak Ibu Saudara. Setelah Oktober, November, Desember berjibaku dengan persiapan Natal, saya persiapan tesis, Januari Natalan, masih Natalannya kan banyak versi ya kemarin kita ya. Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang Natalannya 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu kan. Udah gak tahu berapa kali saya Natalan kemarin. Nah akhirnya minggu lalu nyelakne dengan keluarga untuk liburan sebentar lah. Minggu siang karena tidak ada acara, minggu sorenya tidak ada ibadah, minggu siang kami berangkat ke Jogja. Dari Minggu, Senin sampai Selasa itu di Jogja itu hawanya full syahdu. Hujan terus, hujan gerimis. Hanya kayak gitu aja itu saya bersyukur dalam hati, oh Tuhan 2 hari mau, ini anakku 2 hari mau liburan. Saya bayangkannya gitu, 2 hari mau liburan, wes tak kai syahdu. Jadi biar suasananya benar-benar suasana yang sejuk, enak. Jadi benar-benar kami keluar ya, hujan, di hotel nginep, hawanya dingin, suasananya, padahal Jogja terkenal panas. Saya tahu Tuhan mengasihi saya, sehingga hal sepele semacam itu aja Tuhan siapkan. Kalau bukan karena kasih, Bapak Ibu Saudara, apa kita bisa bertahan? Seandainya Kristus tidak mati menggantikan hukuman mati kita, kita akan tetap berada dalam kegelapan. Bahkan lebih daripada itu, kegelapan ini mengurung kita. Kita akan tetap tersesat, hilang, mati, binasa, sengsara, sampai selama-lamanya. Duh, amit-amit jabang bayi. Kita tersesat, kita hilang, kita mati, binasa, sengsara, selama-lamanya. Gak ada jalan keluar. Kalau bukan karena kasih Allah kepada manusia, manusia hanya bisa memimpikan terang. Hanya bisa memimpikan kehidupan yang sejati, surga yang mulia itu seperti apa hanya jadi bayangan. Tapi gak bisa kita raih. Tapi syukur kepada Tuhan, kita semua memperoleh itu. Amin. Percaya Bapak Ibu bahwa kita semua akan menerima itu. Berikutnya Pak Andreas, 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai 11, ini yang akan kita bahas. 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai 11.
Saya akan bacakan dengan cepat. Bapak Ibu Saudara menyimak baik-baik di Alkitab masing-masing. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara memahami dimensi yang baru, ya, seperti yang saya bilang Januari sampai Juni kita akan belajar dimensi yang baru. Yang kemarin kita belajar dimensi perdamaian dengan Allah, live in harmony. Bulan ini kita akan belajar dimensi terang kasih Kristus, di mana kita menerima secara penuh apa aja, sukacita, kita menerima sukacita, damai sejahtera kita punya, penerimaan, pemeliharaan, pertolongan, pengharapan, semuanya. Segala bentuk ungkapan kasih Bapa bagi anak-anaknya, itu kita terima, kita miliki semua. Amin, kita terima semua. Bapak Ibu punya damai sejahtera, Bapak Ibu punya sukacita, punya pemeliharaan, punya pertolongan. Kita kapanpun bisa mengakses itu. Kapanpun kita bisa merasakan itu. Seperti kata dalam ilustrasi anak yang hilang, bapak itu bilang kepada sang anak sulung, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapak Ibu Saudara, apapun yang bisa bapak berikan bagi anak-anaknya, itu diberikan kepada kita. Tapi selain itu, berada di dalam terang kasih Allah, berada di dalam terang kasih Kristus, tidak hanya memberikan kita segala hal yang enak ini, tidak hanya memberikan kita segala berkat ini, tetapi ada tanggung jawab yang juga turut dipercayakan kepada kita dalam terang itu. Jadi bukan cuma berkatnya yang diberikan Tuhan, tapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita akan belajar nanti. Bagaimana kita hidup dalam dimensi terang kasih Kristus? Yang pertama, syukurilah. Syukuri apa yang ada, wah, hidup adalah, wah itu lagu rohani loh. Lo bener gak? Hidup itu anugerah loh. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik gitu kan. Terang kasih Kristus telah bersinar dan kegelapan sedang lenyap. Berikutnya Pak, ayatnya, ayat yang ke-8. Yuk kita baca bersama-sama yuk, biar gak ngantuk ya. Ya 1 Yohanes 2, 8, 2, 3. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Bapak Ibu perhatikan, kegelapan sedang lenyap, terang yang benar telah bercahaya. Kenapa kok kegelapan tidak telah lenyap gitu. Kegelapan sedang lenyap. Kalau telah berarti sudah selesai. Tapi kalau kegelapan sedang lenyap berarti masih ada. Bayangan itu masih ada. Oleh karena itu kita perlu belajar, makanya temanya tetap tinggal dalam kasih Kristus. Karena kalau Bapak Ibu Saudara keluar dari kasih Kristus, kegelapan itu akan kembali merenggut kita. Selama kita berada di dalam terang kasih Kristus, kita tidak akan berada di dalam kegelapan. Tapi kalau kita keluar dari kasih Kristus, maka kegelapan itu akan kembali menutup kita. Disikat habis sama kegelapan. Nah, ada kata yang menarik juga di sana, terang yang benar telah bercahaya. Terang yang benar atau terjemahan yang lebih tepat, terang yang sebenar-benarnya, berarti terang yang sejati, yaitu kasih Kristus telah bersinar untuk menyingkirkan kegelapan dalam hidup manusia. Kenapa Rasul Yohanes menggunakan kata terang yang sejati? Karena sebelumnya ada terang-terang yang semu.
Sebelumnya ada terang-terang yang semu Bapak Ibu. Apa itu terang yang semu? Berikutnya Pak Andreas. Dikatakan terang yang benar atau sejati karena ada terang yang semu yang lama, itu tidak mampu menyingkirkan kegelapan kita. Apa terang yang semu? Hukum agamawi. Melakukan kebenaran, ketaatan kepada Taurat, itu tidak mampu menyingkirkan kegelapan. Melakukan hukum Taurat tidak cukup mampu untuk menyelamatkan manusia. Gak bisa. Karena itu upaya dari manusia. Ketaatan kepada hukum Taurat tidak cukup mampu untuk menyingkirkan kegelapan itu. Berikutnya, selain hukum agamawi ada ketaatan semu lagi. Apa ketaatan semunya? Ada sistem moral. Mundur Pak. Sistem moral, apa itu? Melakukan norma kebaikan yang ada dalam kehidupan manusia. Seperti misalkan jangan menipu, jangan membunuh, jangan berbohong dan segala macam itu ada di dalam hukum Taurat. Tapi semua orang menyetujui bahwa itulah moral yang benar. Nah kalau kita hanya melakukan moral, norma kebaikan tanpa melibatkan kasih karunia Allah, juga tidak mampu melepaskan kita dari kegelapan. Jadi terang yang semu ini itu nggak bisa menghilangkan kegelapan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh menyadari dan menikmati terang kasih-Nya Kristus, masih berusaha hidup dengan kekuatan kita, yang penting aku jadi orang benar, itu kata-katanya Mas Pandu dulu ketika ketemu saya. Nah, yang penting aku hidup baik, tidak merugikan orang lain. Kan yang penting kuwi to Den. Nah, itu adalah orang yang memegang hukum agamawi dan sistem moral. Tapi enggak cukup Mas Pandu, tidak cukup. Melakukan itu tidak bisa menyingkirkan kegelapan dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu semua berasal dari diri kita sendiri, kita yang melakukannya. Tidak bisa, uang Bapak Ibu Saudara peteng kok. Kita ini gelap. Tidak bisa melakukan itu. Next, berikutnya Pak Andreas, kenapa demikian? Nah sekarang akan mulai paham Bapak Ibu. Kenapa toh hukum agamawi, sistem moral tidak bisa menyingkirkan kegelapan? Kenapa? Karena sejatinya kegelapan yang menimpa kita ini adalah akibat dari keterpisahan dengan Allah. Kegelapan dalam hidup Bapak Ibu Saudara ini akibat dari ketiadaan Allah. Dari tidak hadirnya Allah dalam hidup kita. Makanya kita tinggal dalam kegelapan. Jadi kita mau melakukan apapun, kalau koneksi kita dengan Allah ini enggak beres, ya enggak akan bisa. Terang itu sirna, nah gelap itu sirna. Mau melakukan kebaikan sebagus apapun, yang penting aku berbuat baik, kata Om Pandu. Orang rugi ke uang, nulungi, sosial, bagus. Orang Kristen harus punya jiwa sosial yang tinggi. Tapi untuk membawa hidup kita ini betul-betul menikmati apa yang Tuhan berikan, yaitu kepastian keselamatan. Kita harus hidup dalam terang kasih-Nya Tuhan. Bukan melakukan perbuatan baik dengan kekuatan kita sendiri. Gak bisa. Karena kegelapan ini akibat ketidakhadiran Allah. Akibat dari keterpisahan kita dengan Allah. Jadi gimana supaya kita bisa gelap itu sirna? Ya Allah harus hadir. Sesimpel itu. Amin. Gimana supaya kehidupan seorang Bulia ini yang dulu gelap menjadi terang? Ya gampang. Dulu hubungannya dengan Allah terputus. Dulu enggak punya relasi dengan Allah. Nah sekarang ya harus punya relasi dengan Allah. Maka gelap itu akan mulai sirna. Gelap itu akan mulai hilang. Harus ada hubungan yang kembali berelasi dengan Allah. Itu tema bulan lalu. Makanya masih nyambung. Bulan lalu kita ngomongin apa? Live in harmony. Manusia karena dosa terpisah dengan Allah, tapi akhirnya kita berelasi kembali. Kita berbaikan kembali dengan Allah. Ya, itu ya. Berikutnya Pak. Sehingga kita mau berkomitmen pagi hari ini, terang kasih Kristus telah menerangi kita, itu justification. Terang yang benar telah. Berarti sudah sempurna dilakukan. Terang yang benar telah menerangi kita, itu justification atau pembenaran. Dan kegelapan
sedang lenyap. Itu adalah sanctification atau pengudusan. Sudah selesai belum kegelapan sedang lenyap ini? Belum. Kalau terang yang benar telah menerangi, telah bersinar, oh sudah. Yesus sudah melakukan itu. Sudah selesai, sudah beres. Tetapi untuk Bapak Ibu Saudara, gelap itu betul-betul sirna sepenuhnya, itu belum. Maka dikatakan kegelapan sedang lenyap. Mendung itu mulai bergeser. Mendung itu mulai hilang, tapi belum sepenuhnya lenyap. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Ingat ayat yang kita baca di awal tadi. Inilah hukuman itu. Terang itu datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Nah, tidak semua orang itu senang loh diterangi. Tidak semua orang senang diterangi. Karena ketika diterangi itu semua keburukannya nanti akan mulai dia sadari. Tidak semua orang senang. Buktinya apa? Bapak Ibu Saudara coba ngajak orang ibadah, ngajak orang persekutuan. Ayo ikut ibadah yuk. Oh yuk siap no, gitu kan. Yang kayak gitu itu ya, andai kata itu terjadi betapa luar biasanya. Betul enggak? Rasa-rasanya sulit. Kalau kita ngajak orang ke gereja, saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, mbak ayo ibadah. Ya, aku jane pengen, ning sik repot. Besok lagi, ayo nganu ning gereja ibadah. Aku jane tak cepake lho. Ning iki mau ana sing rewangan, minggu ngarep ya. Oh ya, minggu depan lagi. Ayo iki waktune wis ra ono rewangan to. Ora enek. Ning awakku lagi linu-linu kabeh iki. Bekasi rewangan dek ini gitu kan. Wah ya wes minggu depan ya. Oke, wadah aja Bapak Ibu. Betul enggak? Itu artinya orang enggak semuanya senang loh hidup dalam terang. Enggak semuanya, coba ini aja dicek nih loh ya kursi-kursi kosong ini. Jangan-jangan orang-orang yang Kristennya kadang-kadang masih suka bersembunyi di dalam kegelapan. Halo. Hanya dengan komitmen untuk tetap tinggal dalam terang kasih Kristus, kita bisa sepenuhnya terbebas dari kegelapan rohani ini. Amin. Bapak harus punya komitmen bahwa saya mau terus hidup dalam terang kasih Kristus. Walaupun ketika hidup dalam terang kasih Kristus ini ya enggak enak. Karena semua keburukan kita akan ditelanjangi oleh Tuhan. Dengerin firman kayak gini, aku meneh, tadi loh. Kena meneh, enggak apa-apa, itu proses Tuhan sedang menelanjangi perbuatan-perbuatan kita agar kita dimurnikan, agar kita mengalami pengudusan. Jangan malah dibudek nih, tok-tok ora krungu. Oh kayak gue Mas Iwan dudu aku. Mas Iwan aku ora. Oh Mas Adris. Mas Adris itu kan senengane ngono kuwi. Itu bukan aku, itu Mas Adris. Enggak. Ketika kita sedang ditampar oleh firman, itu artinya firman sedang memproses kita untuk kita dimurnikan. Komitmen setia. Berikutnya Pak Andreas, yang kedua, sadarilah. Jangan hanya merasa dalam terang. Jangan hanya merasa dalam terang, tapi benar-benarlah tetap di dalam terang. Sadar, yuk sekarang Bapak Ibu Saudara ini sedang merasa atau benar-benar berada di dalam terang. Ya, karena yang merasa tok itu bahaya loh. Ya Vincent ya, saya kasih tahu merasa tok itu bahaya. Kalau Vincent hari-hari ini sedang mungkin jatuh cinta pada seorang gadis gitu ya, pastikan betul bahwa dia betul-betul juga mencintai kamu loh ya. Bu Andreas harus siap nih ya, Vincent udah mulai tumbuh dewasa gitu ya. Ya Pak Andreas ya, ganteng, wah, setil begini, ya toh. Jadi kan mulai. Kalau Bayu saya udah nggak usah tanya. Bayu mungkin sudah lirik-lirik gitu ya. Vincent juga ini. Nah, tapi harus dipastikan. Dipastikan jangan-jangan apakah benar gadis ini juga mencintai saya atau saya hanya merasa dia mencintai saya. Karena perbedaannya itu beda sekali. Betul enggak? Kalau dia betul-betul mencintai saya, puji Tuhan. Tapi kalau saya hanya merasa dia mencintai saya, belum tentu loh. Dia sungguh-sungguh mencintai saya. Sama Bapak Ibu Saudara, yuk sadar yuk. Jangan hanya merasa bahwa saya sudah hidup dalam terang. Jangan-jangan kita sedang tidak di dalam terang. Makanya pilih untuk tetap tinggal, tetap berada dalam terang itu. Berikutnya Pak Andreas, 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10 saya bacakan biar cepat. Barang siapa berkata bahwa, nih
Barang siapa berkata, berarti kan merasa toh. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Penyesatan ini bahasa Yunaninya skandalon. Skandal. Tahu ya skandal ya. Jangan bilang sandal ya. Kita nggak mau main plesetan ini ya. Kata guyon bapak-bapak. Tahu skandal. Skandal itu apa sih sebenarnya pengertian skandal? Skandal itu adalah kejadian yang bisa menjatuhkan. Kejadian yang bisa menjadi batu sandungan. Pengertian skandalon ini dalam bahasa Yunani itu artinya adalah batu sandungan. Membuat orang terjatuh. Ada sesuatu balok kayu ataukah batu yang membuat orang proses perjalanannya harus berhenti karena dia tersandung. Itu skandalon. Bapak Ibu Saudara, terang kasih Kristus bersinar dalam kehidupan kita. Harusnya keselamatan kita terima. Amin. Bapak Ibu percaya kepada Kristus? Harusnya keselamatan kita terima. Amin. Harusnya. Tapi kalau kita dilalah, tersandung, ya sudah. Berarti kita masih bisa gagal. Karena kita tersandung. Ada skandalon. Ada batu sandungan di sana. Dan batu sandungannya itu adalah kebencian kepada orang, kepada saudara, kepada sesama. Itu batu sandungan yang besar. Mereka yang merasa di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ternyata masih berada di dalam kegelapan. Nah, yuk Bapak Ibu. Angkat tangan ya, siapa yang masih membenci orang lain angkat tangan yuk. Wah Mas Gilang langsung, wah aku jujur kok gitu kan. Karena ketika kita masih membenci saudara kita atau membenci sesama kita masih berada dalam kegelapan. Artinya, kebencian kepada sesama adalah bukti paling jelas ketidakhadiran Allah dalam hidup kita. Loh kok bisa? Oh iya dong, karena orang yang masih membenci saudaranya tadi masih tinggal dalam kegelapan. Kegelapan tadi muncul karena ketidakhadiran Allah. Berarti orang yang masih membenci saudaranya itu bukti Allah belum sungguh-sungguh dihadirkan dalam hidup kita. Masih benci sama saudara, sesama, orang lain. Prihatin boleh, benci jangan. Jangan. Rugi sendiri loh kita benci sama orang. Orang itu gak mikirin kita kok. Kita benci, wah keting banget ya, rugi wong dia biasa aja. Ya, ayo. Apakah kita masih mau tersandung dan menyebabkan anugerah besar di depan sana yang harusnya kita terima malah akhirnya harus lepas hanya karena kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Jika Kristus demikian mengasihi kita, betul Pak tadi Pak, next. Jika Kristus demikian mengasihi kita yang tidak pantas menerima kasihnya, lalu alasan apa yang dapat kita pakai untuk membenci sesama kita? Tuh. Kalau Kristus saja mengasihi kita yang gak pantas dikasihi ini. Lalu alasan apa yang mau kita pakai untuk membenci sesama kita? Dia yang nyelke Mas. Loh kita ini lu yang nyelke loh di mata Tuhan. Loh dia cerewet Mas. Loh kita itu lebih cerewet loh. Bayangkan setiap kali tutup mata lipat tangan sing diomong ke dirinya sendiri. Tuhan berkati, Tuhan penuhi, Tuhan tolong. Tuhan belum sempat ngomong kita ngomong terus. Apa enggak cerewet namanya? Oh dia menusuk saya dari belakang. Loh kita apa enggak menusuk Tuhan berkali-kali. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Alasan apa yang mau kita pakai untuk membenci saudara kita? Nah ini perenungan Bapak Ibu. Kita mungkin tidak berani membenci Allah. Gak wani. Mas Ronggo berani tidak membenci Allah? Ora wani. Ya toh, jadwalnya sama Tuhan dikunci, di lock apa mau apa coba ya. Agendanya tiba-tiba ngeblong telung sasi, waduh gitu kan. Misalkan, enggak berani kita membenci Allah. Karena dari Allah datang pemeliharaan, dari Allah datang pertolongan, dari Allah datang damai sejahtera sukacita. Kita mungkin tidak berani membenci Allah. Tapi kita mungkin bisa membenci sesama
atas nama Allah. Loh nganyel gitu. Pakai nama Tuhan. Sering terjadi di mana? Di kelurahan? Enggak. Sering terjadi di mana? Mall? Enggak. Sering terjadi di mana kita membenci orang dengan menggunakan nama Allah? Di gereja. Gimana caranya? Doa persiapan ratau teko. Menara doa pelayan lho ratau teko. Pelayan ngono kuwi modele gitu kan. Atas nama Allah kita membenci seseorang. Habis dibaptis bukannya rajin, malah nggak pernah datang sama sekali. Gimana itu? Wah kayak gitu caranya, mendingan besok-besok om kalau mau baptisan diseleksi bener-bener om. Loh kita membenci orang menggunakan nama Allah. Tugas saya melakukan sakramen, entah itu baptis, entah itu pernikahan. Bapak Ibu Saudara, terang itu memberkati, tapi terang juga akan menelanjangi dosa pelanggaran. Ya, jadi bagaimana kalau kita mungkin nggak membenci Allah, tapi kita membenci sesama menggunakan nama Allah? Waduh, jangan. Ya, dalam nama Yesus saya tidak pernah membenci Bapak Ibu Saudara semua. Tugas saya memperingatkan saja, ya, menegur, ngelingke. Kalau dielingke udah nggak mau, lah ya sudah. Wong kan sekali lagi tugas saya menyadarkan Bapak Ibu Saudara bahwa Allah begitu mengasihi. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak mau mengasihi Allah, ya itu kan urusannya Bapak Ibu Saudara. Itu. Saya belajar begini Bapak Ibu sebagai gembala. Ini sharing ya, mumpung ada momen. Saya belajar begini sebagai gembala, bahwa saya tidak mau melebihi gembala agung saya. Siapa gembala agung kita? Yesus Kristus. Saya tidak mau melebihi gembala agung saya, baik dalam hal hak maupun dalam hal kewajiban. Dalam hal hak apa? Saya tidak pernah mau mengklaim bahwa jemaat MCC adalah jemaat saya. Tidak. Jemaat ini jemaat Tuhan. Jadi haknya Tuhan. Dan juga saya tidak mau melebihi dalam hal kewajiban. Apa tidak mau melebihi dalam hal kewajiban? Kalau melihat domba yang bandel, dan saya pusingnya pol-polan, ini orang kenapa ya? Saya udah doain, saya udah besuk, saya udah tak layani, bahkan tak ajak makan loh, tak reh-reh, tapi kok masih balelo nandu terus, ini domba apa kambing ya gitu kan. Kalau saya terus mikirin kayak gitu, makin brodol ini rambut saya. Enggak, kewajiban memelihara domba itu utama ada pada gembala agung. Tugas saya hanya mengelola, mengawasi. Saya hanyalah episkopos. Apa itu episkopos? Overseer, pengawas, pengelola. Tugas saya itu, tugas gembala-gembala harusnya hanya mengawasi, mengelola. Tapi kalau ada domba yang balelonya setengah mati, itu tugasnya siapa? Tugasnya gembala agung. Jadi kalau ada gembala yang sampai, wah aku judek, kok domba-dombaku? Loh berarti sudah merasa lebih bertanggung jawab dari gembala yang sebenarnya. Saya enggak. Balelo, elengke sekali. Masih balelo, elengke 2 kali. Ngeyel di WA. Nomor saya di blok, ya sudah, serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku sudah berusaha. Domba ini milikmu Tuhan. Ya toh, Bapak Ibu, kalau saya merasa berhak, saya salah. Saya merasa lebih berkewajiban, itu pun saya salah. Karena gembala agung itu Tuhan Yesus sendiri. Untuk kekuatan saya terbatas kok. Saya juga sama seperti Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita tadi yang pertama komitmen setia, yang kedua komitmen mengasihi. Justru dengan mengasihi sesama membuktikan seseorang itu tetap memiliki keintiman dengan Kristus. Kalau ayat yang tadi mengatakan tetap berada di dalam terang Kristus. Orang yang betul-betul mengasihi sesamanya membuktikan bahwa orang ini ada di dalam Kristus. Intim dengan Kristus. Semakin kita menyadari Kristus sangat mengasihi saya, semakin kita akan mampu mengasihi sesama. Jadi kalau ada orang yang gampang membenci, ada orang yang gampang mangkel, wanyel, musuhnya banyak, itu sebenarnya simpel. Dia nggak menyadari bahwa Yesus mengasihi dia. Udah gitu aja. Ya. Yang ketiga,
Cepat, sinarilah. Yang pertama tadi apa? Syukurilah. Yang kedua, sadarilah. Yang ketiga, sinarilah. Terang kasih Kristus bersinar untuk kita dan melalui kita. Terang kasih Kristus itu bersinar untuk kita, tapi juga melalui kita. Kita tidak hanya sekedar ember yang menerima terang kasih Kristus, tapi ternyata kita ini selang. Terang kasih Kristus diberikan kepada kita, tapi juga mengalir sampai jauh. Akhirnya ke laut. Pengawan so. Berikutnya Pak Andreas, ayatnya yang ke-10-11. Ayat 10 saya baca lagi dan 11. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup. Bayangkan, berada di dalam kegelapan dan menghabiskan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggal dalam terang kasih Kristus, kita melihat, tahu nggak kemana kita pergi? Halo, kalau kita percaya kepada Kristus, kita menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita hidup dalam terang kasih Kristus, kita tahu nggak kemana kita pergi? Tahu, kemana? Ke surga kelak sana, oh itu tempat saya pergi, belakang langit biru sana, mahkotaku, belakang langit biru sana, ku rindu gitu kan, wah semangat, karena di sanalah yang menjadi tempat tujuan saya. Tapi mereka yang tinggal dalam kegelapan, tidak tahu kemana mereka pergi. Karena membutakan matanya. Bapak Ibu sekali lagi, kepastian keselamatan kita ada di ujung sana loh, di depan mata kita. Tapi kalau kita membenci saudara kita tersandung, ada skandalon, ada penyesatan dalam terjemahan Indonesianya. Tapi sebenarnya itu adalah batu sandungan yang membuat kita gagal meraih itu. Simple, karena kita membenci saudara kita. Kita dipanggil tidak hanya untuk menerima atau menikmati terang kasih Kristus, tetapi juga bertanggung jawab untuk meneruskan, memantulkan terang kasih Kristus bagi sesama. Pertama-tama bagi saudara seiman, dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, kemudian bagi semua orang dalam 2 Petrus 1 ayat 7. Jadi kasih Kristus itu diterima oleh orang percaya, tapi juga untuk kemudian disalurkan, baik saudara seiman maupun juga semua orang. Bapak Ibu Saudara, kita ini bulan, bukan matahari. Jangan sok-sokan jadi matahari. Hebat, bersinar, bisa sendiri. Enggak, kita ini bulan. Bulan itu bercahaya enggak? Tidak. Yang bercahaya itu siapa? Matahari. Tapi kok bulan itu terang kalau malam? Memantulkan sinar matahari. Bapak Ibu Saudara, bulan hanya bisa memantulkan sinar matahari kalau dia menerima sinar matahari. Kalau bulan tidak menerima sinar matahari, dia hanyalah benda angkasa yang tidak mengeluarkan cahaya. Kapan bulan bisa dilihat oleh mata tidak mengeluarkan sinarnya? Ketika terjadi gerhana. Karena bulan dong. Kita nggak bisa lihat karena nggak ada pantulannya. Sang bulan bersembunyi di belakang bumi. Matahari hanya bisa menyoroti bagian bumi, nggak menemukan bulan untuk dipantulkan. Bulan bersembunyi di belakang sana. Tahu ya gambarannya ya? Sana matahari, ini bumi, sana bulan. Kalau terjadi sejajar, gerhana bulan nggak kelihatan, ketutupan sama bumi. Ini loh sinarnya matahari, plok gitu kan. Ketutupan sama dunia. Sama halnya gambarannya. Kalau kita ini kan bulan. Kalau kita terlalu menikmati bersembunyi di balik dunia ini, kita nggak bisa menemukan sinar sang terang yang sejati ini. Nggak bisa. Kita nggak akan bisa bersinar. Tapi coba geser sedikit. Kayaknya bingung deh Bapak Ibu Saudara ya. Ini matahari. Walah. Mas Nunus pinjam dong Mas Nunus. Saya mau tutup dengan pelajaran fisika. Ini fisika ya? IPA ya? IPA ya? Ini apa? Matahari.
Ya, Solo Square Bapak Ibu. Ya, ini matahari. Nah, ini bumi. Ya, nah, anggaplah ini bumi. Nah, di sini bulan. Kalau yang jadinya kayak gini, ini bulan nggak mengeluarkan sinar, betul? Bapak Ibu nggak akan bisa menemukan bulan karena sinar matahari menyinari. Ini toh, ini kan betul ya? Loh, nggak ada bulannya, orang ketok. Yang di sini melihat bulan tapi nggak, bulannya mana? Nggak kelihatan. Yang di sini masih yang aman di sini. Gambarnya gimana sih harusnya? Gini ya? Ya gitulah ya. Mana penghapusnya? Nah, malah buat ganjel Pak Andreas. Ganjelnya buat ganjel tisu Bapak Ibu. Ya, ini pendeta nggak modal gitu ya, jadi nggak punya tisu, nggak punya penghapus, nggak punya spidol gitu kan. Berdoa nanti kita punya gedung gereja komplit ya Bapak Ibu ya. Ada papan tulisnya, ada kafetarianya, kan komplit gitu ya. Nggak bisa. Nah, kapan ini bulan akan mulai kelihatan cahayanya? Nah, mungkin kalau di sini, nah kelihatan tuh. Yang sebelah sini kena matahari, ya. Yang ini sorry, kebalik ya. Yang di sini gelap, ini kena matahari. Oh, kelihatan. Ya. Apalagi kalau keluar di sini, oh iya kelihatan sekali. Dia akan mantulkan gini, nyorot ke sini. Oh, ketok moto, cetok. Makanya tadi ada dikatakan di depan tadi, kegelapan sedang lenyap. Kalau posisi kita di sini, bersembunyi di belakang dunia, Bapak Ibu tidak akan bisa menikmati terang kasih Kristus. Ini dunia nih, dengan segala kenikmatannya. Mau di sini, kita nggak bisa bersinar. Nggak menikmati sinar dan nggak bisa bersinar. Tapi kalau kita agak ke sini, kita menerima sinar, tapi masih ada bagian gelapnya. Nah, mungkin kondisinya kayak gini. Hari-hari ini kita mungkin lagi di sini nih mungkin ya. Sudah terima aja ya, jujur aja pokoknya gitu ya. Kita di sini nih. Ya terang tapi yosok gelap, betul toh? Nah iya, makanya sekarang kita dorong untuk keluar, benar-benar keluar. Jadi kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan itu, betul-betul lenyap. Sekarang kita menikmati sinar Kristus, tapi juga memantulkan sinar Kristus. Amin? Nah itu, next Pak Andres, yang bukan yang ini. Nah yang ini tuh gambarnya tuh, matahari di sana tuh, ini bumi, itu bulan. Berikutnya. Kita menyadari bahwa kita seperti bulan yang hanya mampu bersinar ketika matahari menyinarinya. Demikian halnya kita bertanggung jawab untuk bersinar karena sang terang yang benar itu telah menyinari hidup kita terlebih dahulu. Kristus sudah melakukan bagiannya, dia menyinari hidup kita dan kita tinggal memantulkan sinar itu kepada orang lain, kepada sesama kita. Amin. Jadi nanti ketika kita pulang, tetangga kita atau keluarga kita tanya, tadi khotbahnya tentang apa? Tentang bulan ya, gerhana bulan. Next berikutnya, Rasul Yohanes berkata, hati seorang murid yang begitu menikmati cinta gurunya. Satu-satunya murid Kristus yang berani ngomong, menuliskan dirinya bukan dengan nama, bukan dengan sebutan aku, tapi dia menuliskan dirinya di Injil Yohanes itu dengan sebutan murid yang dikasihi. Apakah itu kesombongan? Tidak. Bapak Ibu itu bukan kesombongan. Itu apa? Itu ungkapan syukur. Murid yang lain, yang 11, mau nggak ngomong nggak apa-apa. Tapi Yohanes bilang, aku murid yang dikasihi. Yang 11 nggak mau ngomong, ya rapopo. Ngomong pun juga nggak salah. Tapi Yohanes, dia menyadari aku murid yang dikasihi. Coba cari di Alkitab. Apakah ada kata-kata yang paling dikasihi? Yang ada murid yang dikasihi. Apakah Tuhan pilih kasih? Enggak, Tuhan mengasihi semua muridnya. Tapi enggak semua mau mengakuinya, enggak semua mau mengungkapkannya. Yohanes dia mengungkapkannya. Dan dia menuliskan kata-kata ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara, Yohanes murid yang ngerti betul gimana rasanya dikasihi oleh Allah. Karena saya sudah terlebih dahulu dikasihi, maka saya pun harus mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Allah yang mengasihi saya,
dan juga mengasihi orang-orang di sekitar saya. Untuk saya meneruskan kasihnya Allah ini. Itu tugas kita Bapak Ibu Saudara. Saya tutup, apa yang bisa kita terapkan dari firman Tuhan ini? Yang pertama, syukurilah bahwa terang kasih Kristus telah kita terima. Amin. Bapak Ibu Saudara menerima terang itu? Bapak Ibu Saudara merasakan sukacita enggak toh? Ikut Yesus, damai sejahtera enggak toh? Ada enggak di sini ikut Yesus itu? Jangan abot banget sih. Penak urip biasa. Bisa gini ya Om Pandu ya. Randedit ya iso ngefur. Ya toh. Puji Tuhan nek tembus gitu kan. Ndak tembus ya baleni gitu kan. Sak tembuse gitu kan. Enak hidup di luar Kristus, tapi bukankah lebih enak hidup di dalam Kristus? Amin. Yang kedua, sadari untuk tetap tinggal dalam terang kasih Kristus. Kok disadari? Iya, jangan cuman bilang saya hidup dalam terang, tapi sebenarnya enggak hidup dalam terang. Sadarilah dan tetap tinggal. Gimana caranya? Dengan tidak membenci sesama kita. Yang terakhir, sinarilah kehidupan sesama kita dengan terang kasih Kristus yang kita terima. 3 aja kok. Syukurilah, sadarilah, sinarilah, praktekkan dalam kehidupan kita dan kita tetap tinggal dalam terang kasih Kristus. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Khotbah mengenai gerhana bulan saya tutup ya. Kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan firman sembari menyiapkan hati menerima perjamuan kudus. Kita akan naikkan satu pujian. Sejauh timur dari barat. Mari kita tunduk kepala. Kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita terima. Betapa kasih Kristus luar biasa dicurahkan bagi kita. Dia sudah memilih kita. Dan dia mau kita pun mengasihi sesama kita. Menerangi mereka dengan terang kasih Kristus. Agar mereka pun juga boleh diselamatkan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari bersyukur buat kasihnya Tuhan ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Dan saya mohon Bapak Andreas dan juga Bapak Iwan untuk boleh maju ke depan mempersiapkan diri melayani perjamuan kudus. Kau pandang yang hancur.
terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau pengampunan yang kau beri, kau beri. Pulihkanku. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang besar, yang besarnya melampaui dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang juga besar. Kasih-Mu terlampau besar dari itu semua Tuhan. Dan kami patut bersyukur akan hal itu. Siang hari ini firman Tuhan sudah ditaburkan. Biarlah boleh tertanam dalam setiap hati kami menjadi rema yang akan terus terngiang, yang akan terus boleh menjadi bekal kehidupan kami. Untuk kami boleh mensyukuri terang kasih Kristus telah bersinar. Untuk kami boleh menyadari bahwa kami harus tetap tinggal dalam terang kasih Kristus. Dan untuk kami bisa menyinari sesama kami dengan cara meneruskan terang kasih Kristus ini. Memantulkan terang kasih Kristus yang kami terima. Agar orang-orang pun merasakan kasih-Mu Tuhan. Hamba terbatas berkata-kata, tapi Roh Kudus Tuhan akan terus bekerja dalam hati kami. Memproses kami, mendidik kami, mengajar kami. Agar semakin hari kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Untuk mengingat, menghormati, bersyukur atas karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami ini. Berkati jemaat-Mu semua Tuhan. Agar setiap kami boleh menghayati dengan benar, menghargai dengan benar perjamuan kudus ini. Lewat perjamuan ini kami diingatkan besarnya kasih-Mu bagi kami. Pelayan-pelayan yang akan melayani, Pak Andres juga Pak Iwan, diberkati, dilayakkan oleh Tuhan, dikuduskan, boleh layak dan pantas menjadi pelayan-pelayan-Mu melayani perjamuan kudus bagi jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, bersama-sama kami akan sambut perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau berikan, Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Kau pandang hina hati yang maju. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, memulihkan kami. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenung sejenak. Kita adalah seteru-seteru Allah karena perbuatan kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat.
kita sepantasnya menerima hukuman mati itu. Sebab upah dosa ialah kematian. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya bagi kita, Dia begitu mencintai kita dan tidak rela kita binasa. Oleh karena itu Dia mengutus putranya yang tunggal untuk mati, menggantikan hukuman mati kita. Supaya kita yang seharusnya mati justru beroleh hidup yang kekal. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian tertulis firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan buat karya yang dikerjakannya. Tata kemuliaan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur buat karyamu, buat salibmu, buat darahmu, buat keselamatan yang kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami taruhkan kemuliaan hanya bagimu saja Bapa. Terpujilah. Nah, sekali lagi kita katakan bersama-sama dengan sepenuh hati. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa di sorga. Segala berkat, kemurahan, karunia, pertolongan, pemeliharaan, damai sejahtera, sukacita daripada seluruh karya keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami lewat perjamuan kudus ini, kami sepenuhnya terima di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk kehidupan kita, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kita saudari Lisa berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang dibagikan memberkati setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki, biarlah apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujikan kasih-Nya seperti sungai. Saudara, dan saya akan mengumumkan agenda sepekan gereja kita, kegiatan gereja kita. Hari Senin ada latihan tamborin bagi teman-teman wanita-wanita, para putri yang ingin bergabung bisa datang di hari Senin jam 6 sore di Maestro. Lalu hari Selasa ada pemuritan bagi teman-teman yang cewek di Maestro jam 6 sore. Bagi yang belum bergabung, boleh bergabung juga. Lalu hari Rabu ada program Kristal bekerjasama dengan Radio Immanuel jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang punya waktu yang senggang bisa mendengarkan dan bisa mendapatkan berkat dari siaran Kristal. Lalu ada Oikos Nyipang jam 6 sore bertempat di rumahnya Bapak Pandu. Dan hari Kamis ada latihan pujian penyembahan. Ibadah raya pertama latihan jam 6 sore, ibadah raya kedua latihan jam 7 malam bagi para pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri. Hari Jumat jam 6 sore ada menara doa dan puasa bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung bisa bergabung berdoa bersama untuk bagi bangsa negara dan gereja kita. Di Maestro jam 6 sore, hari Sabtu ada ibadah Metanex muda remaja jam setengah 6 sore di Maestro bagi teman-teman anak muda semuanya bisa bergabung bersama dan merasakan kasih Tuhan lewat ibadah Metanex. Hari Minggu berjumpa lagi di tempat ini jam 8 pagi untuk ibadah raya pertama, lalu ibadah raya kedua di Hotel Warisan jam 5 sore. Lalu Minggu jam 3 sore ada ibadah Alpha Kids, sekolah minggu bagi Bapak Ibu, opa-oma yang punya cucu, punya anak bisa dibawa untuk bersama-sama mengenal Tuhan sedini mungkin. Begitu Bapak, ada tambahan. Bapak Ibu Saudara, sudah mulai aktif ya untuk kita pencarian dananya untuk retret di bulan Maret. Ya, nanti saya akan juga koordinasi dengan Pak Heri selaku Ketua Panitia untuk bisa segera juga mengumpulkan panitia rapat agar kita bisa segera bergerak. Ya, sepertinya suasana tahun barunya masih cukup panjang ya, sampai Februari itu masih tahun baru terus gitu. Jadi kok mungkin manasi mesinnya butuh waktu agak lumayan ya. Nah, mari kita bersama-sama bergerak supaya nanti retret. Oh iya, satu lagi ya Bu. Oh mulai bulan ini.
mulai bulan Selasa pertama jadinya ya. Besok Komisi Wanita tanggal 6 itu di Maestro, di rumah saya berarti. Silakan monggo ibu-ibu dan juga pemudi-pemudi yang merasa wanita gitu ya. Karena namanya juga kaum wanita gitu ya. Pria-pria boleh datang, boleh ya. Menemani menghabiskan konsumsinya gitu, boleh. Enggak nyamil-nyamil gitu boleh ya. Om Pandu boleh datang. Siapa tahu habis itu nanti malah dapat pasangan hidup. Jangan dipanggil Bapak. Bapak Pandu, laung belum ya Pak Pandu ya. Ya, kita berdoa Om Pandu sehat terus dan bisa segera menemukan tulang rusuknya. Mungkin ada yang tahu tulang rusuknya ketelusur di mana. Mas Ronggo, mbok menawi wonten tiyang ngipang mriku. Nggih, nanti sama Mas Ronggo ya. Boleh lah. Bisa. Kita bangkit berdiri bersama. Kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Masih mendung-mendung syahdu ya. Kita akhiri dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur, kami diberkati, kami menerima banyak karunia, berkat-berkat rohani yang boleh kami bawa dan menjadi bekal kehidupan kami untuk semakin hari boleh semakin kuat, semakin teguh dalam pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Lewat puji-pujian kami beroleh sukacita, damai sejahtera, semangat, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru. Dan firman Tuhan mengajarkan kami, meneguhkan kami untuk kami boleh terus tetap tinggal dalam terang kasih-Nya Tuhan. Tidak justru bersembunyi di balik kegelapan, tapi kami membiarkan diri kami diterangi seterang-terangnya sehingga seluruh dosa pelanggaran kami boleh kami sadari, kami tinggalkan dan kami menghidupi kehidupan yang betul-betul baru. Menjadi berkat, menerangi sesama kami sehingga Kristus boleh ditinggikan, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Berkati para pelayan-Mu Tuhan yang sudah setia melayani, mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan dengan tekun, dengan gigih. Tuhan berkati kehidupannya, pakai semakin hari semakin luar biasa, dan biarlah apa yang menjadi pergumulan kerinduan kami percaya Tuhan pun menyiapkan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Jemaat yang hadir pagi hari ini, Tuhan berkati, jangan berkat-berkat terindah, berkat yang istimewa. Tuhan berkati keluarga kami, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Menjadi keluarga rumah tangga yang hangat, penuh cinta kasih mesra, harmonis, di mana kasih Tuhan melingkupi kami, membanjiri kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan seisi rumah kami, biarlah boleh menjadi percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Berkati pekerjaan tangan kami Tuhan. Kami percaya pekerjaan tangan kami menjadi pekerjaan tangan yang diberkati oleh Tuhan. Mendatangkan hasil, berkat Tuhan mengalir, boleh kami pakai untuk penghidupan kami, juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, pintu-pintu kesempatan yang Tuhan buka, mampukan kami mengerjakannya dengan tekun, dengan baik, dengan bertanggung jawab. Bahwa kami Tuhan semakin hari boleh mengerjakan pekerjaan kami ini terus berkembang, bertumbuh, berbuah, menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan pendidikan anak-anak kami, jadikan mereka berprestasi, pintar, cerdas, jenius, menjadi teladan, ranking Tuhan, menerima beasiswa, menerima banyak hal yang indah. Bahkan kami serahkan pendidikan anak-anak kami agar mereka boleh menjadi semakin cemerlang, menjadi generasi yang cerdas dan dipakai Tuhan secara luar biasa bagi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan, kami melihat kursi-kursi yang kosong. Kami tidak tahu apa yang sedang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa bersahati bersama-sama di dalam nama Yesus. Tuhan melawat mereka. Tuhan menilik mereka. Roh Kudus Tuhan bekerja mengingatkan. Membawa hati mereka untuk rindu haus akan Tuhan. Sehingga pada kesempatan-kesempatan yang akan datang boleh bergabung bersama dengan kami. Mencari wajah Tuhan. Bila mana ada yang sakit Tuhan, kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus. Pemulihan daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi. Memulihkan setiap sel, metabolisme. Kami percaya sakit penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menginginkan kehidupan kami, kehidupan yang penuh, yang utuh. Kalau Tuhan izinkan ada sakit penyakit dan Tuhan menghendaki untuk menyembuhkannya, kami percaya sembuh dalam nama Yesus. Namun bila itu menjadi duri dalam daging kami, biarlah kami dimampukan, kami dikuatkan untuk kami terus boleh percaya bahwa berjalan dalam kelemahan selama ada kekuatan dari Tuhan, kami tidak terlalu takut. Kami percaya kekuatan daripada-Mu yang akan menguatkan kami.
Terima kasih Bapak di surga, terima kasih rencana kegiatan agenda sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati baik Komwa, baik Oikos, baik Metanex, semuanya latihan-latihan, menara doa. Semua boleh dipakai Tuhan menjadi alat untuk melayani jemaat Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, ibadah nanti sore dalam berkat campur tangan Tuhan, jemaat-jemaat boleh hadir dengan rindu, yang belum hadir pagi hari, mereka hadir bersama-sama di sore hari untuk bersama-sama mencari wajah Tuhan beribadah di sana. Sebentar kami akan pulang. Tuhan tolong menyertai, menjaga sampai di rumah dengan selamat. Dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan, tiba di rumah dengan selamat sentosa, berkumpul dengan keluarga kami, dan berbagi berkat kesaksian, berkat firman yang telah kami terima. Sehingga seisi rumah kami boleh mendengarkan hal serupa. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang, biarlah bersama-sama kami akan menerima berkat-berkat daripadamu. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan daripada Allah Roh Kudus senantiasa tercurah, termaterai dalam setiap hati kita tanpa terkecuali mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.